Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Final Barsyah dengan nomor NIM 21106 3107 0132. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendidikan jasmani. Apakah kalian sudah tahu tentang pendidikan jasmani itu apa dan pengertian pendidikan jasmani itu apa? Kalau kalian tidak tahu, mari ikuti saya. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani atau physical education merupakan pelajaran yang berupa mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri siswa untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan fisik yang menjadi bagian sentral dari kehidupan mereka, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan pengertian pendidikan jasmani adalah mata pelajaran di sekolah yang menjadi media pendorong perkembangan siswa dalam beberapa hal dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional yang meliputi seperti objek, kajian penjas dalam keterampilan motorik, kemampuan dalam latihan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, serta pembentukan karakter seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pendidikan jasmani dan pengertian pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani tidak sampai di sini saja. Ada juga pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli. Antaranya, Jesse Williams, pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli itu apa? Nah, teman-teman, pendidikan jasmani juga memiliki tujuan, yaitu menurut Suryo Brobto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan psikomotorik. Nah, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu ruang lingkup pendidikan jasmani itu ada apa saja? Nah, dalam ruang lingkup pendidikan jasmani itu ada banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas tertib. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Dan yang ketujuh, kesehatan. Nah, kalian sudah tahu kan ruang lingkup pendidikan jasmani itu apa saja? Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Kalian juga harus tahu tujuan pendidikan jasmani itu apa. Nah, terdapat beberapa pendapat yang berkaitan dengan tujuan pendidikan jasmani. Antara lain, yang pertama, menurut Thomas dan Lee Thomas, pendidikan jasmani memiliki dua tujuan yang khas, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memelihara tingkat kebugaran jasmani yang sesuai untuk kesehatan dan mengajarkan mengapa kebugaran jasmani merupakan suatu yang penting serta bagaimana kebugaran jasmani dipengaruhi oleh latihan. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan gerak yang layak diawali oleh keterampilan gerak dasar. Nah, kemudian menuju keterampilan olahraga tertentu dan akhirnya menekankan pada berolahraga sepanjang hayat. Teman-teman semua, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu manfaat pendidikan jasmani. Manfaat adanya pendidikan jasmani di sekolah, yaitu yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Yang kedua, dapat mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Yang ketiga, dapat menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, dapat menyalurkan energi yang berlebihan. Dan yang kelima, sebagai proses pendidikan secara serempak yang mencakup aspek fisik, mental, maupun emosional. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik
Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan, serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Pendidikan jasmani di Indonesia telah menjadi kajian akademik sejak tahun 1941 dengan didirikannya Lembaga Akademik Pendidikan Jasmani di Surabaya dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama karena dipengaruhi oleh dinamika sosial politik dan kebutuhan mendesak pada masa penjajahan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.